Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bayi berjenis kelamin laki-laki dibuang seorang pria bermobil di sebuah masjid. Istri sedang berjuang mencari nafkah di Arab Saudi, seorang pria malah tega memperkosa putri tirinya yang masih di bawah umur. Asyik memainkan kunci hingga pintu macet, seorang balita terkunci sendirian di dalam kamar. Warga Pantura, Subang rela antre untuk mendapatkan bantuan beras dan minyak goreng yang disalurkan pemerintah Selasa pagi. Bantuan pangan diharapkan membantu warga di tengah melonjaknya harga sembako di pasaran. Sejak pagi, warga yang rata-rata lansia memenuhi kantor desa Tanjung 3 di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Mereka tidak sabar menunggu giliran mendapatkan bantuan pangan. Bantuan pangan yang disalurkan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 kg untuk setiap keluarga penerima manfaat. Bantuan menyasar 5.723 keluarga penerima manfaat, di mana 800 diantaranya berada di desa Tanjung 3. Syarat mendapatkan bantuan cukup mudah. Warga cukup menunjukkan dokumen berupa KTP dan kartu keluarga. Nggak bisa kata, Jawa aja ya. Berapa kilo, Mak? 20 kilo. Terus? Minyaknya 4 kilo. Pakai kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti ini dapat apa? Nantinya untuk apa ini? Ini untuk makan. Untuk makan. Iya. Emang selama ini harga beras mahal, Mak? Mahal. Berapa? 12.000 liter. Liter ya? Iya. Harapannya apa, Mak, ke depannya ini dengan adanya bantuan ini? Harapannya ya alhamdulillah lah. Iya, dapat terus. Untuk mencegah antrian panjang, pemerintah desa menerapkan sistem pengambilan bantuan secara bergilir. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi warga yang kurang mampu. Cina Larifin melaporkan dari Subang. Ya, sementara sejumlah ibu mendatangi kantor desa Gintung Kerta di Kabupaten Karawang lantaran tidak mendapat bantuan langsung tunai sebesar Rp900.000. Mereka merasa berhak menerima lantaran penerima lain adalah orang-orang mampu dan anak-anak muda yang masih produktif. Warga desa Gintung Kerta di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang memprotes penyaluran dana bantuan langsung tunai tahap 4 senilai Rp900.000 karena dianggap tidak tepat sasaran. Warga menyampaikan aspirasi dengan mendatangi kantor desa Senin siang. Warga yang mayoritas kaum ibu merasa paling berhak mendapat BLT karena tidak mampu. Di sisi lain, mereka mempertanyakan data Kementerian Sosial lantaran yang menerima justru orang mampu dan anak muda yang masih produktif. Di antara warga yang tidak menerima justru terdapat lansia, namun tidak terdata sebagai penerima manfaat BLT. Kenapa yang anak-anak muda aja yang malah dapet gitu, yang ini kayak nenek-nenek malah pada nggak dapet. Gitu. Alasannya kenapa tuh, Pak? Ya nggak tahu juga saya, makanya pengen cari tahu. Tahun kemarin dapat? Nggak pernah dapat. Nggak Pernah dapat. Paling dapetnya kalau misalkan ada sih mau bulan Ramadan ya, Mak. Itu juga dari masjid ya. Iya. Dari masjid. Cuma BLT yang kemarin nggak dapat ya? Enggak. Kalau nggak kitanya ini ya nggak dapat. Nah, kantor desa ini mau mengajukan, Bu. Mau mengajukan itu kan diperbarui katanya ininya kakaknya. Menanggapi protes warga, pihak desa berjanji akan mendata ulang warga yang belum terdata untuk diusulkan ke Kementerian Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Ya, usai menggerebek industri rumahan pembuatan mie dan kulit pangsit berbahan potasium dan tawas, petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor merazia sejumlah toko di Pasar Jambu 2 Kota Bogor. Namun petugas tidak menemukan mie dengan kadar bahan berbahaya itu karena sudah dibuang pedagang. Petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menindaklanjuti temuan industri mie rumahan yang menggunakan bahan adonan mie bercampur potasium dan tawas. Petugas melakukan sidak di sejumlah tempat yang disinyalir sebagai tempat penyaluran mie berbahaya itu di Pasar Jambu 2 Senin siang.
petugas mengecek stok mie yang dimiliki pedagang apakah berasal dari rumah industri tersebut atau bukan. Selain itu, pedagang juga diberikan pemahaman tentang bahaya mie berbahan potasium dan tawas. Para pedagang mengaku menjual mie berbahan berbahaya itu dan diminati pembeli karena harganya murah. Iya sudah. Produk apa aja? Pangsit bukan? Pangsit sama mie ada. Ada ya itu. Terus Merek. Hah? Sekarang ya? Sekarang udah nggak jual lagi karena emang kayak gitu bahannya berbahaya. Dikemanain kak? Udah dibuang ke tempat sampah. Oh, dibuang. Mm. Itu dari sisi pembeli banyak nggak sih untuk yang Kalau produk konsumen ini? sih lumayan sih Pak, banyak peminatnya Kenapa tuh? karena emang murah. Sidak ke pasar Warung Jambu gitu ya, ada 2 toko untuk memastikan apakah 2 produk tersebut dijual atau tidak di sini gitu ya. Ternyata dari hasil yang kami lakukan pada siang hari ini tidak terdapat 2 produk tersebut yang dijual gitu ya. Karena yang pertama jadi segera setelah kemarin dilakukan operasi gitu ya, ada beberapa rilis ya, diketahuilah bahwa barang tersebut diduga mengandung bahan dan berbahaya. Jadi pihak toko gitu ya, warung di sini itu sudah tidak lagi menjual barang-barang yang diduga berbahaya tersebut. Razia digelar untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen pasca penggerbekan yang dilakukan polisi bersama petugas Dinas Perindustrian. Sebelumnya pada Sabtu lalu, aparat kepolisian Resor Kota Bogor menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi mie dan kulit pangsit yang mengandung bahan berbahaya seperti tawas dan potasium karena tidak dicantumkan di komposisi produk. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Asyik bermain kunci pintu, seorang balita malah terkunci di dalam kamar sendirian sehingga menangis histeris lantaran pintu macet. Petugas damkar akhirnya didatangkan untuk mengeluarkan balita berusia 4 tahun itu dari dalam kamar. Tidur. Seperti biasa, petugas damkar selalu serba bisa dan langsung bergerak cepat. Demikian pun ketika tim damkar UPT Pamangpek di Kabupaten Garut menerima laporan warga. Ada balita yang terkunci di dalam kamar. Cabut sok. Mereka segera menuju kampung Tegal Jambu di desa Pangmempek di kecamatan Pangmempek untuk menolong bocah berusia 4 tahun yang terkunci di dalam kamar sendirian. Bocah itu menangis histeris lantaran tidak bisa keluar kamar akibat pintu teralis besi tidak bisa dibuka karena macet. Evakuasi juga berlangsung menegangkan karena pintu sudah macet dari bagian dalam. Petugas tidak punya pilihan lain selain memotong pintu teralis agar bocah itu bisa keluar kamar. Dan 1 jam berselang, pintu akhirnya bisa dibuka dan bocah bisa dikeluarkan dari kamar. Menurut keterangan petugas, pintu macet saat bocah asyik memainkan kunci. Itu sedang di kamar, lalu memainkan kunci dari dalam. Ternyata sudah memainkan kunci dalam, ternyata kuncinya macet. Oh, jadi terkunci dari dalam, Mbak? Kunci dalam. Oke. Jadi nggak bisa dibuka sama keluarga atau ini nggak bisa dibuka pada saat itu? Nggak bisa dibuka. Terus dari tim setelah menerima laporan langsung ke lokasi, Pak? Langsung ke lokasi untuk. Petugas mengimbau masyarakat lebih memperhatikan buah hatinya saat bermain dan minta tak segan untuk segera melapor ke petugas damkar jika terjadi hal yang tidak diharapkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.